Dengar nggak? Oh, recording. Enggak Pak, nggak kedengeran. Ya laptopnya bermasalah Pak, audionya. Oh, audionya masalah. Oke, udah dikirim belum? Belum ya? Nah, jadi gini, nanti masing-masing kan sudah bikin PowerPoint ya, sesuai dengan topiknya. Nah, pada waktu ininya keluar, kemudian di share screen, kemudian di screenshot oleh yang ujian, kemudian kirim ke saya. Ya. Untuk bukti administratif ke sekretariat. Jadi masing-masing presentasi. Nah, topiknya dilihatkan dulu, kemudian di screen, share screen setelah kelihatan, kemudian tambahkan semua peserta termasuk saya, kemudian di screenshot ya. Setelah di screenshot dikirim ke saya. Nah, berikutnya siapa lagi? Misalnya Noval. Nah, Noval mengerjakan yang sama, dikirim ke saya. Asrof, Agam, ya. Nah, setelah itu baru kita bahas, ya. Paham ya? Oke. Nah, Asrof belum anu ke saya. Oh, sudah. Ya, Pak. Udah ya. Oke, sip. Nah, Asrof, nah sekarang model seperti ini Asrof, di masing-masing mahasiswa nanti bikin yang sama kemudian dikirim ke saya, ya. Nah, siapa yang pertama dulu? Asrof dulu. Iya. Oke, silakan screenshot share screen dulu. Ya, judulnya aja dulu. Nah, ya, di full kan? Ya. Kemudian di screenshot kirim saya. Agam bisa lihat mukanya dulu, Agam. Bikin full. Yang penuh. Yang penuh. Oh, penuh sih nggak bisa di screenshot, Pak. Oh, nggak bisa. Ya udah, boleh begitu. Agam dibuka dulu mukanya. Pak. Gam. Udah Pak. Udah belum? Udah masuk belum? Belum, hitam Gam. Di yang ini, yang satu lagi. Gua ada 2 soalnya. Satu aja. Ada. Ya. Oke. Nah, novel aja lah di WA ke saya ya. Masing-masing ya. Oke, udah selesai? Ya, Pak. Bisa screenshot, Pak. Oke. Kirim, Pak. Ya. Oke. Selanjutnya keluar dulu Asraf keluar, ganti berikutnya siapa? Siapa berikutnya? Saya, Pak. Nah, Agustina silakan. Di share screen halaman pertama. Nah, yang halaman pertama. Ya, oke. Di screenshot kirim ke saya ya. Yang halaman pertama. Ya. Udah? Belum? Udah. Udah. Dikirim ke saya.
Sudah dikirim? Selanjutnya siapa? Agam apa Noval? Agam, ya, Saya, silakan. Pak. Oke, silakan masuk. Agustina belum terkirim ke saya. Belum Pak, sebentar saya kirim ke Novel dulu. Oke, Agam silakan di screenshot, Sudah, Pak. Udah di screenshot. dikirim saya ya. Iya, Pak. Oke, lanjutnya Noval. Share screen. Ya, Pak. Agustina belum kirim ya. Sudah ada belum, Pak? Sudah. Ya, siapa? Noval ya. Iya, Pak. Udah masuk, Pak. Silakan di screenshot. Iya, Pak. Siap. Udah, Pak. Ya, dikirim saya. Ya, Pak. Oke, keluar dulu. Nah, sekarang kalau mau ditutup silakan. Oke, Agam udah nyampe. Agam, Asrof. Agustina yang belum. Oke. Novel udah nyampe. Agustina nitip ke Novel ya? Iya Pak, bareng Novel. Ya, oke. Berarti udah 4 ya. Nah, sekarang silakan yang mau presentasi, waktu kita hanya sampai jam 9. Sekarang jam 19.45. Berapa menit itu sisanya? 20 sampai 21. Selesai jam 21. Berarti waktu ada 75 menit ya. 75 menit dibagi 4. Berapa itu? (15 menit satu orang. Ya. Oke, Itu udah sama Ya. pertanyaan, Pak. 15 menit. 15 menit. Iya, kayaknya udah selesai. Ya, silakan. Siapa yang pertama? 15 menit. Ini analisis uji sampel ya. SLAM. Ini sekarang diinikan dulu, udah full screen ya. Oke, Asrof. Ya, silakan. Silakan. Asrof. Halo, cek. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asrul Faruk Soi dengan NRP 18103124041. Saya akan mempresentasikan
Langsung aja, nggak usah nyebutin namanya udah jelas, langsung ke materinya aja. Jadi analisis uji sampel ya. Selam itu apa? Tapi itu kekentalan, Pak. Jadi kekentalan. Oh, getaran. Nah, oke, uji selam menggunakan metode Azad. Nah, lalu ini kaitannya dengan K3 apa? Ada proses pengujiannya, Pak. Bukan tes Suaranya kok kurang jelas ya? yang saya proses pengujiannya itu ada kaitannya dengan K3. Itu yang saya. Hanya kurang jelas kayak. Halo, Pak. Kurang jelas suaranya. Laptopnya bermasalah ya? Atau pakai earphone? Oke, dilanjutkan aja. Suaranya nggak kedengaran. Asraf, Lu login pakai HP juga aja, Ruk. Audionya dari HP. ya audionya pakai HP aja. Nggak bisa ya? Halo, Pak, udah masuk belum, Pak, suara saya, Pak? Ya, sudah. Ayo, silakan lanjut. Ya, jadi yang saya uji di sini analisa pengujian dari uji sampelnya, bukan uji sampelnya yang saya uji, tapi pengujian yang dimana pengujiannya itu menggunakan standar K3, menggunakan metode hazard operability study atau HAZOP pada PT Waskita Beton Precast TBK Batching Plant. Jadi orang sedang menguji sampel selam beton, lalu ada getarannya. Apa, Pak? Ada getaran berarti ya? Enggak, jadi orang yang lagi menguji selamnya itu saya uji menggunakan K3 karena ya, ancamannya apa? Kan getaran, bukan? Bukan, Pak. Apa? Dia bisa terluka, bisa sakit punggung. Soalnya ada di PPT nggak saya cantumin fotonya, Pak. Jadi saya langsung masuk aja kali, Pak. Ya, langsung. Terus. Nah, di sini nama perusahaannya PT Waskita Beton Precast TBK Batching Plant Cibubur, badan usaha manufaktur, kepemilikan dari BUMN, tanggal operasinya 1 Januari 2013, alamatnya Jalan Alternatif Cibubur, Cilengsi, Kecamatan Cilengsi, Bogor. Lanjut. Bab 1, bab 2-nya dijelasin juga nggak, Pak? Apa nggak usah? Nggak usah. Lanjut. Bab 3-nya? Metodenya, ini nanti metodenya itu nanti dipergunakan deskripsi begitu? Saya masih belum tahu, Pak. Ya, metodenya itu mulai dari awal, kemudian diproses. Ini prosesnya proses apa ini? Ini nanti harus dijelaskan, ya. Oke, Pak. Jadi sebenarnya PKL ini kan sudah dibuat laporannya, ya. Laporannya kan sudah dibuat. Nah, laporannya itu dibuat kan berdasarkan standar penulisan kan, ya. Iya, Pak. Nah, kemudian dari laporan ini bagaimana caranya kita mempersiapkan proposal riset. Iya, Pak. Nah, proposal nanti gitu ya. Nah, kemudian pada waktu riset, materi yang sudah kita peroleh pada saat PKL itu bisa dipergunakan. Oke, baik, Pak. Sehingga nantinya pada waktu skripsi kita tinggal mencari kekurangan apabila ada yang kurang. Jadi jangan sampai PKL-nya adalah A, kemudian skripsinya Z gitu. Kerjanya jadinya 2 kali.
Baik Pak. Ya, oke, silakan. Ini untuk di metode penelitian, Masalah. kita nggak usah dijelasin Pak. Nggak usah, lanjut. Nah di sini ini Nah, langsung ini yang Pak. harusnya ini diperbesar fontnya ya. Nanti pada waktu presentasi berikutnya, presentasi pada saat prasidang, proposal, Ya. ini diperbesar job safety analysis-nya ini. Oke Pak. Nah, ini kan banyak ruang kosong ini. Iya. Nah, itu jadi kita ujian sekarang ini untuk meluruskan ini supaya nanti jangan PowerPoint itu seperti baca koran. Namanya PowerPoint ya poin-poin saja. Ya, Asraf ya. Ya. Nah, oke, lanjut. Nah, di sini ada tahap-tahap pekerjaannya. Nah, tahap-tahap pekerjaannya itu ada yang pertama persiapan, yang kedua itu penuangan beton cair, yang ketiga itu memasukkan adonan beton ke cetakan kerucut, yang keempat itu mengukur selam betonnya. Nah, bahaya dari persiapan itu yang pertama, yaitu tempatnya tidak rata mengakibatkan gerobak tergelincir. Terus risikonya dari gerobak tergelincir itu pekerja bisa terluka atau tergores. Nah, cara pengendaliannya itu cari tempat yang cenderung lebih rata agar si gerobaknya itu tidak tergelincir. Nah, penanggung jawabnya itu teknisi. Ya. Terus bahaya dari persiapan kedua itu biasanya si teknisi itu tidak meletakkan barang sesuai pada tempatnya, sehingga risikonya pada efisiensi waktu pada pengerjaan pengukuran selam beton ini. Nah, pengendaliannya dengan cara menaruh benda atau barang yang sudah dipakai ke tempatnya yang sudah ada. Terus pada tahap pengerjaan yang kedua, bahayanya itu beton cair yang tidak jatuh ke gerobak dapat mengenai kaki. Risikonya bisa terluka karena dari beton cairnya itu sendiri ada kerikil-kerikil, terus otomatis kalau terkena di kaki kan bakal sakit kan. Nah, itu bisa terluka, terus bisa kotor. Nah, cara pengendaliannya itu yang pertama, atur jarak antara gerobak dengan truk mixer, karena di PT Waskita ini pengambilan sampel betonnya itu dari truk mixer yang akan diantar ke tempat pengecoran. Nah, pengaturannya itu yang pertama, talang truk mixer harus dibuka sepenuhnya. Lalu yang kedua, perhatikan kecepatan putaran dari truk mixer itu sendiri. Dan ketiga, jarak antara truk mixer dan gerobak itu tidak boleh berjauhan. Penanggung jawab. Nah, sekarang nanti mengkuantitatifkannya bagaimana? Mengkuantitatif penghitungannya, Pak. Ya. Nah, jadi di sini karena saya udah bikin JSA-nya, lalu saya bikin ya ini yang saya maksud. Table severity sama table likelihood-nya. Nah, table severity sama likelihood-nya ini saya salahnya saya kemarin saya nggak bikin visioner tapi langsung bertanya ke teknisi dan orang yang bertanggung jawab. Berarti kembali ke tadi. Kembali ya. Ini nanti kamu bikin ini diperbaiki ya, jangan terpotong-potong begini. Likelihood terus jarang, di bawah jarang itu kan nggak ada garis itu. Kalau di atas ada garis. Nanti dibuat jangan berupa fotokopian. Ya. Oke, Pak. Baik, Pak. Oke, ini juga saya, salah ini. Likelihood-nya jarangnya harusnya di paling atas, hampir pastinya itu di paling bawah. Balik juga, Pak, ini, Pak. Oke. Ya. Oke, lanjut. Oke. Dari JSA yang tadi saya bikin, akhirnya saya bertanya ke pekerja, terus dengan pengukuran yang ada, dan didapatkan nilai-nilai angka likelihood di persiapan itu 2, angka likelihood di penuangan beton cair itu 3, angka likelihood di memasukkan adonan itu 2, pengukuran selam itu 2, terus di table severity persiapan itu 1, penuangan beton cair 2, memasukkan adonan 2, pengukuran selam 2, dan ini caranya
biar bisa mendapatkan tabel risiko itu adalah dengan pengkalian dari likelihood dengan severity, sehingga didapatkan bahwasannya pada tabel persiapan ke tabel severity-nya itu sangat ringan dan kemungkinan kecil. Nah, lalu di tahap memasukkan adonan, pengukuran selam itu di table severity ringan dan likelihood-nya kemungkinan kecil. Nah, di 3 pekerjaan ini dia tidak begitu membutuhkan yang namanya perubahan yang signifikan, sehingga dengan hanya dibutuhkan pengefisiensian dari pekerjaannya untuk lebih mengefisiensi pekerjaan dan dapat memaksimalkan waktu yang ada. Lalu di proses penuangan beton cair sendiri itu kemungkinan likelihood-nya kemungkinan sedang dan severity ringan. Nah, berarti perlu ada perubahan. Di sini perubahan yang saya sarankan ke perusahaan adalah dengan adanya tempat yang lebih memadai untuk proses pembuatan selam beton ini, karena tempatnya itu kurang memadai, Pak, sehingga tempatnya tidak rata, cenderung relatif lebih kotor, sehingga pada proses pembuatannya ini kadang bisa berhasil, kadang bisa tidak gitu, Pak. Nah, kesimpulannya, setelah dilakukan identifikasi terdapat potensi bahaya, namun dengan nilai potensi level risiko rendah dan sedang, sehingga kemungkinan tidak memerlukan kendali risiko. Analisis potensi bahaya ternyata dapat menurunkan risiko kecelakaan kerja. Penilaian risiko dinilai kecelakaan kerja yang terjadi memiliki kemungkinan sedang, yang artinya kecelakaan jarang terjadi. Yang serius, pengendalian risiko yang dilakukan sudah dapat mengendalikan risiko di masa yang akan datang. Pemantauan selama ini sudah dilakukan dengan baik. Saran, di sini saya mencatat. Asraf, oke, saya potong. Jadi nanti pada waktu presentasi ini semacam ini nggak boleh ini baca koran ini. Jadi kalimat ini hanya ada di skripsi, ya, di laporan, bukan di PowerPoint. Kalau PowerPoint saya katakan tadi adalah poin-poin aja. Oke, Pak. Oke. Nah, baik. Berarti yang jatahnya Asraf udah selesai. Udah, Pak. Nah, udah selesai. Sekarang lanjutin yang kedua, siapa? Bisa saya stop share nih, Pak. Iya. Saya, Pak. Oke, Agus, Tina. Oke, suara saya Panggilannya tidak. Tina. Panggilnya Tina, Pak. Nah, jelas Tina. Silakan. Sebentar. Tina di yang pertama dulu. Kemudian di screenshot tadi sudah ya. Oke. Oke, Pak. Oke, saya mulai, Pak. Nah, ya silakan. Ya. Jadi penelitian saya kali ini tuh analisis potensi kecelakaan kerja pada area laboratorium Pamjaya menggunakan metode HIRA. Saya meneliti di Pamjaya, tepatnya di laboratoriumnya, tanggal 1 Februari sampai 28 Februari. Terus saya ngambil datanya itu cuma saat work from office, karena kan saat pandemi gini kerjanya itu WFH sama WFO. Lalu ke latar belakang saya melakukan penelitian ini tuh karena menurut UU nomor 1 tahun 1970 itu K3 tuh wajib diterapkan di seluruh bidang usaha. Terus menurut penelitian BP Jam Sostek juga kecelakaan kerja di Indonesia tahun 2020 itu mencapai 129.305 kasus. Maka dari itu penerapan kebijakan K3 itu penting diperhatiin. Itu juga dibahas di PPRI nomor 50 tahun 2012 pasal 1.1. Tapi di Pamjaya ini tuh belum menerapkan SMK 3. Maka saya melakukan penelitian ini yang diharapkan hasil analisanya tuh bisa membantu Pamjaya untuk merancang SMK 3. Rumusan masalahnya yang pertama, apa saja potensi bahaya yang ditemukan pada area laboratorium Pamjaya, yang kedua berapa besar tingkat risikonya, yang ketiga bagaimana rekomendasi perbaikannya. Tujuannya untuk mengidentifikasi potensi bahaya, untuk mengetahui seberapa besar risikonya, dan untuk memberikan rekomendasi perbaikannya. Manfaatnya ini diharapkan didapatkan oleh penulis, perusahaan, dan juga perguruan tinggi.
Nah, kan metode untuk mengidentifikasi bahaya itu banyak. Kalau yang saya pelajari bisa sampai 15. Tapi untuk penelitian kali ini saya pakainya HIRA. Nah, metode ini tuh tujuannya untuk mengidentifikasi potensi bahaya dari besarnya peluang dan besarnya kemungkinan yang akan terjadi gitu. Berdasarkan dampak yang akan terjadi. Nah, dilihatnya tuh dari matriks risiko ini gitu. Jadi kayak kalau misal tingkat kemungkinannya 4, terus tingkat dampaknya itu 2, berarti nanti tingkat resikonya itu 8. Nah, kategori yang warna oranye ini adalah sedang gitu. Lalu, saya bikin kuesioner, ada 13 temuan negatif dari 8 lokasi. Nah, ini masing-masing hasilnya. Dari likelihood-nya 2, terus konsekuensinya 4, maka dapatlah hasilnya itu hasil nilai resikonya 8, terus kategori resikonya tinggi. Seterusnya sampai 13 temuan tersebut. Nah, dari 13 temuan tersebut, lalu dapat disimpulkan kalau misalnya tingkat bahaya dari masing-masing temuan negatifnya itu 8% di tingkat resiko tinggi, 16% di tingkat resiko ringan, dan 77% di tingkat resiko sedang. Nah, dari 13 temuan negatif ini juga diklasifikasikan berdasarkan sumber bahayanya itu. 1 sumber bahaya yang bersumber dari manusia, terus yang 2-nya itu bersumber dari material, 10-nya itu bersumber dari kondisi lingkungan. Kesimpulannya itu didapatkan temuan bahaya pada 8 area laboratorium Pamjaya sebanyak 13 temuan negatif. Lalu diklasifikasikan berdasarkan sumbernya menjadi 3, yaitu manusia, material, dan kondisi lingkungan. Masing-masing tingkat resikonya itu 8% level resiko tinggi, 77% level resiko sedang, dan 15% level resiko ringan. Rekomendasi perbaikan dari temuan bahaya ini saya rekomendasikan itu berdasarkan sumbernya. Nah, yang pertama ini, kalau misal temuan bahayanya bersumber dari manusia, itu rekomendasi dari saya adalah dibuat aturan sebagai pedoman dalam setiap kegiatan yang diadaptasi sesuai kondisi terkini. Nah, itu kan biar jadi dibaca lagi gitu sama pekerjanya setiap kondisi, karena kan setiap waktu pasti berubah gitu kondisinya. Terus habis itu, yang kedua ini, saya rekomendasikan perbaikan berdasarkan temuan negatif kalau sumbernya itu dari kondisi lingkungan kerja. Yang pertama itu rekomendasi dari saya mengatur layout ruangan. Yang kedua melakukan inspeksi berkala terhadap kondisi lingkungan kerja supaya tetap rapih dan aman. Karena kerja ini kan setiap hari, ruangan itu setiap hari dipakai. Jadi belum tentu saat awal rapih itu akan selalu rapih. Jadi Bisa diperlukan. pakai lumpur nggak? Kenapa, Pak? Lumpur. Lumpur kenapa, Pak? Nggak, lumpur di tempat pekerjaannya itu nggak ada ya? Nggak ada, saya kan laboratorium. Jadi memang di sana tuh 3 area. Kebetulan area yang saya teliti itu di laboratorium gitu. Ada lumpur cuma bukan di area saya gitu. Oke, lanjut. Terus yang ketiga itu memberikan pelatihan dan pedoman kepada pekerja mengenai pentingnya K3. Karena memang biasanya pekerja ini makin lama itu makin lupa gitu pentingnya penerapan K3. Terus yang keempat ini menyediakan APD sesuai standar K3 karena belum tentu pekerja yang melanggar aturan APD itu benar-benar karena dia lalai, tapi bisa aja memang APD yang tersedia ini sudah tidak memadai gitu. Berarti itu kewajiban perusahaan untuk menyediakan APD sesuai standar K3. Terus yang ketiga ini rekomendasi perbaikan kalau sumbernya itu dari material. Yang pertama, menempatkan setiap material pada posisi yang aman. Karena tadi di temuan negatif saya itu salah satunya ada di mana tuh ruangannya tuh sempit, berantakan, dan padat gitu. Padahal riskan akan kebakaran gitu. Berarti kan harus disusun gitu materialnya. Yang gampang kebakaran tuh nggak boleh dekat-dekat api gitu misalnya. Terus yang kedua ini memberikan pedoman tentang penggunaan setiap material sesuai dengan standar K3. Nah, sarannya para pekerja diharapkan memperhatikan keselamatan dan keamanan kerja setiap bekerja. Yang kedua, penelitian ini mungkin dapat menjadi pertimbangan perusahaan dalam menyusun SMK3 sesuai tujuan awal saya melakukan penelitian ini. Terus yang ketiga, penelitian ini dilakukan menggunakan metode HIRA. Masih banyak metode lain yang bisa dilakukan untuk mengidentifikasi bahaya. Maka mungkin peneliti selanjutnya
bisa menggunakan metode lain untuk menjadi pembanding dan akhirnya mendapatkan hasil yang lebih baik. Terima kasih, Pak. Sekian dari Oke. saya. Nah, sama seperti sebelumnya si Asrof tadi, tulisannya banyak seperti laporan itu. Nah, kesimpulannya misalnya satu didapatkan temuan ya. Nah, kalau nanti di PowerPoint langsung aja temuan bahaya apa kalau 8 itu apa kode ya, ada area ya. Area, Pak. Sebanyak 13 temuan. Ya, oke. Apa digolongkan jadi ini. Jadi kalau bisa disingkat. Ya, diperingkas ya, Pak ya. Oke. Terima Nah, kasih, paham. Kemudian, nah lalu saran ini dipisah di PowerPoint berikutnya. Tapi kalau seandainya kesimpulannya lebih bisa dipersingkat lagi, maka kesimpulan dan saran itu bisa jadi satuan. Oh iya, baik, Pak. Baik. Cuman ini kan masih seperti koran ya. Ya, oke, Pak. Nah ini bentuk ini harusnya ada di apa namanya di Laporan aja ya. laporan atau nantinya di skripsi atau pada proposal. Oke, Pak. Ya. Oke. Nah, lanjut sama si apa lagi? Oke, makasih ya, Pak. Yo, sama. Asrof siapa? Agam? Siapa? Saya, Pak. Ya, Pak. Saya, Pak. Ya, silakan, Agam. Ya, Pak. Aduh. Udah kelihatan belum, Pak? Udah. Oke. Analisis potensi bahaya. Ya, Pak. Oke. Ya, saya buka ya, Pak ya. Ya, oke. Oke. Assalamualaikum, Pak Reda. Di sini saya ingin mempresentasikan judul laporan saya yang berjudulkan analisis potensi bahaya dan kecelakaan kerja pada PT Samjin dengan menggunakan metode HAZOP. Nah, selanjutnya PT Samjin ini merupakan usaha di bidang elektronik dan di penelitian kali ini saya ingin mengetahui sistem penerapan K3 di PT tersebut. Dari mengidentifikasi potensi bahaya, mengetahui penilaian resiko, dan rekomendasi perbaikannya menggunakan metode HAZOP. Nah, dari situ saya berhasil mendapatkan 27 potensi bahaya dari 11 proses kegiatan. Nah, setelah itu diklasifikasi resikonya dari resiko bahaya tinggi, sedang, rendah, dan selanjutnya dibuat usulan perbaikan. Oke. Gam. Ya, Pak. Ya, Pak. Sedih. Ini nanti jangan dipresentasikan di di waktu proposal ya. Kalau abstrak ini adanya di deskripsi nanti, laporan skripsi. Jadi di presentasi nggak apa. Oke, lanjut. Ya, selanjutnya sebelum kita melakukan penelitian lebih lanjut lagi, kita diharuskan mengetahui proses produksi yang ada di PT Samjin. Nah, ada 11 proses produksi dari yang pertama itu ada proses unloading barang dari kontainer. Setelah itu barang dibawa ke gudang material. Setelah itu dari gudang material dibawa ke beberapa tempat proses produksi, yaitu ada proses injection, PCB SMD, dan ada proses rubber. Nah, selanjutnya ada proses injection di mana bahan material berupa resin ini dicetak menjadi hard case atau body remote. Selanjutnya ada proses injection printing di mana body dari remote itu di-print menjadi ada logo Samsungnya. Selanjutnya ada proses PCB SMD assembly di mana di sini itu ada proses di mana bahan material diubah menjadi motherboard secara utuh. Selanjutnya ada proses rubber di mana di sini dirubah dari silikon menjadi rubber atau tombol pada remote. Setelah itu rubbernya pun di printing menjadi ada tulisannya, angka, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada proses assembly di mana dari hasil 3 proses tadi itu dirakit menjadi remote, dan selanjutnya remote itu dikemas, dipindahkan ke gudang ekspor, dan selanjutnya dari gudang ekspor itu dibawa ke kontainer, proses loading barang. Nah, selanjutnya dibuat tabel risk levelnya.
ini itu dibuat dari data questionnaire dan juga wawancara. Nah, di sini itu dari masing-masing proses di data hazard dan juga dampaknya, dan juga di data likelihood, consequences, dan score, dan juga serta resiko levelnya. Ini perlu nggak, Pak? Ya, Pak. Ini bagus, ada tampilan ini yang tabel risk level ini. Nanti tinggal ditambahkan di bawahnya keterangan L itu apa, C apa, RL apa, RK, dan singkatan-singkatan itu, ya. Oke, Pak. Baik, Pak. Di bawah apa tabel. Oh ya, Gambarnya agak diperbesar sedikit. Oke, siap, Pak. Oke, lanjut. Ya. Nah, ini juga masih sama, ini terusan dari proses selanjutnya sampai ke proses loading barang ke kontainer. Nah, selanjutnya dari risiko itu tulisannya RI ya? Iya, Pak, risk. Bukan re. Oh, risiko. Oke, Pak. Nah, nanti perbaiki aja. Oke, Pak. Ya. Nah, selanjutnya dari bahaya tersebut diklasifikasikan menjadi beberapa klasifikasi dari resiko tinggi, sedang, dan juga rendah. Nah, ini ada beberapa poin dari resiko tingginya. Itu ada badan pegal di saat menyusun barang di kontainer secara manual, terus juga pekerja mengalami keluhan badan pegal juga di saat menyusun kardus di gudang material dan ekspor. Selanjutnya di ruangan injection, rubber, dan juga assembly itu ruangannya panas dan pengap. Selanjutnya di proses PCB SMD itu membuat jari kapalan akibat memasukkan pair spring secara manual karena pair springnya itu keras kan, Pak. Jadi membuat tangan kapalan. Ya. Selanjutnya di resiko sedang itu ada barang jatuh di saat membawa menggunakan hand lift karena penyusunan yang tidak pas. Selanjutnya di saat hand lift ini bergerak itu kadang ada kaki pekerja yang tersenggol juga. Selanjutnya barang jatuh di saat menyusun barang kerak. Terus ada tangan gatal akibat terkena tinta yang tumpah. Terus ada tangan luka akibat terkena plat besi saat menyolder. Selanjutnya tangan melepuh terkena cetakan panas pada saat proses rubber forming, dan tangan terjepit saat memasangkan case. Nah, untuk resiko rendahnya ini itu barang jatuh saat dipindahkan ke kontainer menggunakan forklift. Oke, saya tanya. Nah, selanjutnya kembali lagi tadi sambil saya menanya nanti diperdalam. Ya, ini. Oke, Pak. Itu kan pada waktu menyolder ya PCB. PCB itu singkatan apa? Panel. PCB itu sebentar, Pak. Board, control board ya. Iya, Pak. Nah, jadi pada waktu nyodel itu kan pakai patri, kemudian ada asap itu. Iya, betul, Pak. Nah, asap itu risikonya bukan pada fisik tuh, tapi pada non fisik. Artinya bahwa risiko itu ada risiko fisik, ada risiko kimia, kemudian ada risiko biologi. Oke. Nah, di dalam metodenya itu tercover nggak itu? Apakah hanya tercover pada aspek fisika saja? Kalau untuk asap dari, ya, Pak. Kalau asap itu kan dampaknya itu atau risikonya adalah penyakit ya. Ya, Pak. Kalau risiko misalnya badan pegal, ya mungkin karena membungkuk posisi tubuh enggak, ini itu dampaknya adalah fisika. Ya. Nah, itu bisa diukur ya dengan berbagai metode. Nah, lalu pertanyaan saya, kalau seandainya terkait dengan risikonya itu termasuk tinggi pada aspek saat menyolder, nah, kira-kira pakai metode apa mengukurnya? Nah, kalau untuk menyolder ini ada yang pertama itu tangan luka kan, Pak, akibat kena plat besi panas, dan juga di saat menyolder itu benar ada asapnya. Nah, ini juga sama di saat itu. Iya, Pak. Nah, lalu yang asapnya tadi? Nah, asapnya tadi kemudian terhirup. Iya, betul, Pak. Nah, rencananya kalau misalkan ini kan juga sama di saat diproses pencetakan rubber itu kan juga keluar asap ya, Pak. Rencananya saya ingin
membuat kayak sirkulasi udaranya tuh lebih ini Pak, lebih baik, dan juga penggunaan masker sih Pak. Ya. Oke. Ya, rencana Di itu, samping itu ada nggak alat exhaust pada setiap pekerja yang menyolder? Nah, kalau untuk exhaust-nya ini adanya di ruang PCB Coba SMD lihat doang Pak. di gambar-gambar tadi, foto tadi, foto. Oh, Foto yang solder. nah ini Pak harusnya, tapi ini ada foto lainnya sih Pak. Maaf. Nih Pak. Nah, misalnya yang di bawah itu yang lagi nyemprot itu ya. Nyemprot itu Ini yang cetakan. kenapa itu? Yang disemprotin ini biar rubbernya itu pas ditarik, pas sudah kecetak itu nggak lengket Pak dari cetakannya. Ya, airnya itu air apa? Air bersih bening biasa atau air ada campuran? Iya, air biasa Pak. Betul. Oke, nggak ada yang ini yang gambar di nomor 5 itu solder ya, bukan? Bukan Pak, itu di printing. Oh, di printing. Uh-uh. Nggak ada gambar yang di solder ya. Di solder. Nggak ada. Nah, biasanya di bagian solder itu ada berbentuk selang, ya. Selang itu berupa menghisap dia exhaust. Oh Jadi, iya. kalau dulu saya AMDAL di kawasan industri di Batam, di situ kan banyak itu pabrik-pabrik panel ya, PCB pada waktu itu membuat televisi dan lain sebagainya. Itu para pekerjanya menggunakan solder itu begitu di solder dia kan ada yang menggunakan pelarut ya, memudahkan timahnya itu cepat mengering dan cepat meleleh. Nah, disitulah timbul asap. Nah, asap itu langsung ke hidung. Nah, seharusnya kan penanganannya itu adalah pakai masker ya, pakai face shield, kayak orang pakai COVID itu face shield. Kemudian di atas rambutnya itu ada selang. Selang itu adalah penyedot. Jadi asap tadi disedot oleh itu. Jadi nggak langsung asap itu keluar, nggak langsung ke hidung, tapi dihisap oleh selang tadi gitu. Itu salah satu cara. Nah, apakah di tempat ini demikian halnya atau tidak? Ada Pak, di PCB ya? SMD itu ada exhaust-nya Pak. Exhaust. Kemudian biasanya di pabrik ini bagian tengah di atapnya itu ada berbentuk bola itu. Iya, yang muter-muter itu ya Pak ya? Ya, nah itu adalah exhaust. Iya Pak, pakai itu Pak. Nah, menghisap asap atau debu dari dalam dia tarik keluar. Nah, itu Pak adalah salah satu pengelolaan ya atau penanganan untuk meminimumkan risiko. Ya. Nah, nanti bagian seperti itu nanti cari fotonya ya. Oke Pak. Lebih ditonjolkan dalam rangka untuk meminimumkan dampak negatif dari bekerja atau siapa? Bekerja dan sebagainya. Oke. Nah, lanjut terakhir sudah kesimpulannya. Iya Pak, habis itu kesimpulan. Nah, juga kesimpulannya kayak baca koran ini, nanti tinggal di ya. Iya Pak, nanti saya buat poin-poin aja Pak. Nah, Oke. Selanjutnya siapa? Saya Pak, Noval. Noval ya? Ya Pak. Oke, silakan Noval. Ini gimana nyopotnya sih Pak? Di atas Gam. Bentar ya. Yang view-nya itu, view option. Di atas view option. Saya keluar aja deh Pak. Mana ya? View option itu. Ya. Dah, aman Pak. Aman. Oke, lanjut. Noval. Ya Pak. Sudah masuk belum Pak? Nah. Nah, ini tulisannya masih kayak koran juga. Jadi penerapan sistem SMK 3 ya. Iya Pak.
Bisa saya mulai, Pak? Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Reda. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai analisa penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau biasa disebut SMK3 di PT Saya potong sebentar, Noval. Ya, Pak. Nanti dibaca ada artikel saya itu di di repository ya, repository UPN, tulisan tahun 2013 atau 12 itu. Ya, Pak. Nanti diacu itu ya. Ya, Jadi Pak. ada artikel mahasiswa Kesmas bimbingan saya tentang SMK3 itu nanti dicuplik kemudian disebut di dalam laporannya. Siapa? Ya, oke. Yuk, lanjut, silakan. Tapi itu untuk bisa diaksesnya di mana, Pak? Di reposito PNVJ, Pak? Iya. Oke deh, Pak. Bisa saya lanjut apa gimana, Pak? Ya, silakan. Selanjutnya ada latar belakang permasalahan. Atau saya potong ya, saya potong. Nanti atau dicari di Google Scholar, Reda Rizal, SMK3 gitu. PDF. Rizal, SMK3. Itu judulnya, Pak? Ya. Judul. Oke, Pak. Siap. Silakan. Gondola. Ya, PT Pulau Gondola Adi Perkasa adalah perusahaan yang bergerak sebagai spesialis pangkat raman yang menjual dan menjualkan gondola dan lainnya, dan dikembangkan peralatan akses. Dengan besar produktivitas perusahaan mengalami banyak kendala yang terjadi pada mesin gondola. Hal tersebut dapat memicu terhambatnya hasil pekerjaan dan akan dapat menyebabkan kecelakaan kerja. PT Pulau Gondola Adi Perkasa memiliki lebih dari 100 tenaga kerja dan berdasarkan pasal 87 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, perusahaan yang memiliki minimalnya 100 tenaga kerja itu harus menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Akan tetapi, perusahaan ini belum menerapkan sistem manajemen dan keselamatan kerja. Oleh karena itu, dari latar belakang ini, saya dapat menuliskan perumusan masalah, yaitu bagaimana upaya penerapan SMK3 di PT Pulau Gondola berdasarkan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 berdasarkan kategori tingkat awal. Saya potong Noval ya. Ya, Pak. Nanti Undang-Undang Nomor 13 2003 ini sebetulnya kan sudah dilebur menjadi Undang-Undang Cipta Karya itu, Omnibus Law. Oh iya. Omnibus Law. Nah, nanti kamu ketik itu, nanti tinggal cari pasal tentang SMK3. Ya, Pak. Ya. Nah, ya, Pak. Sehingga nanti undang-undang ini nggak muncul lagi. Undang-Undang 13 2003. Karena sekarang sudah ada di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Siapa? Ya, oke. Ya, lanjut. Lanjut, selanjutnya ada data hasil pengamatan, dan di sini datanya berdasarkan hasil wawancara dan berdasarkan observasi saya sendiri. Yang pertama ini ada kriteria audit, catatan temuan audit, dan kategori temuan. Untuk kriteria audit yang pertama ini mengenai pembangunan dan komitmen, 1.1 ini sebabnya mengenai kebijakan K3. Terus untuk kriterianya itu terdapat kebijakan K3 yang tertulis bertanggal, ditandatangani oleh pengusaha atau pengurus secara jelas yang menyatakan tujuan dan sasaran K3 serta komitmen terhadap K3. Dan temuan yang saya temui di perusahaan ini sudah adanya SOP cara mengoperasikan kebijakan tersebut sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab dan operasinya, tanggung jawab dalam organisasinya. Terus untuk kategori temuan ini, S ini sesuai, TS ini tidak sesuai. Yang terus ada ketidaksesuaian kritikal, mayor, dan minor. Untuk penilaiannya ini sesuai itu nilainya 1, dan untuk tidak sesuai itu kritikal, mayor, dan minor itu nilainya 0. Ini untuk salah satu contohnya aja karena tidak bisa dijelaskan semuanya karena ada 64 dan tidak kurangnya waktu dan slide yang bisa dipaparkan. Selanjutnya ada penilaian kesesuaian PP nomor 50 tahun 2012.
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 yang terdapat 166 kriteria dengan 3 level berbeda. Yang pertama level awal dengan jumlah kriterianya 64, level transisi 122, dan level lanjut juga ada 166. Untuk perhitungan yang dipakai ini, untuk tingkatan awal ini, rumusnya itu sigma nilai pemenuhan dibagi 64 kriteria dikali 100% sama dengan persentase tingkat pencapaian. Nah, selanjutnya ini ada tingkat pencapaian penerapan. Untuk kategori tingkat awal ini untuk 0 sampai 59% itu tingkat penilaiannya penerapan kurang, 60 sampai 84% tingkat penerapan baik, dan 85 sampai 100% ini tingkat penerapan memuaskan. Untuk dua kategori yang lain ini sama saja untuk penilaiannya. Nah, selanjutnya dikonfirmasi lagi dengan undang-undang yang baru ya. Iya Pak, siap. Oke, ya silakan. Yang Omnibus Law ya Pak? Ya, pokoknya semua yang ada undang-undang, termasuk juga PP-nya pasti berubah. Siapa? Nah, ya, itu nanti jangan sampai salah tulis masih menggunakan yang lama gitu. Itu Pak, kalau untuk bisa diakses di mana ya Pak? Itu bisa Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, isinya ribuan itu. Tebal sekali itu bukunya. Nah, nanti tinggal di searching kalimat-kalimatnya apa, K3, SMK 3 apa gitu. Nanti akan semua itu ya, Pak. PDF itu biasanya. Iya Pak. Oke, lanjut. Nah, di sini dari data CPS tadi yang tabel wawancara dapat perhitungannya sebagai berikut. Untuk level awal total soalnya tadi ada 55. Untuk tidak sesuai mayornya itu ada 4, tidak sesuai minornya itu ada 3, dan tidak sesuai vertikal ada 2. Untuk tingkat pencapaian itu dari rumus yang tadi 55 ini dari setelah pemenuhan sesuainya ada 55. Dan sebentar, saya potong sebentar. Saya mau tanya, Agustina memakai ada undang-undang nggak dalam tulisannya? Buat apanya nih Pak? Di dalam tulisannya ada undang-undang nggak? Undang-undang? Ada ya, sih, cuma ada ya? Maksudnya nggak masuk ke metode, cuma ada undang-undang yang saya. Nah, itu nanti dilihat lagi undang-undangnya itu, kemudian disesuaikan dengan undang yang baru, ya. Oke Pak. Jadi jangan menggunakan undang-undang yang lama, termasuk peraturan pemerintah. Nah, harusnya peraturan pemerintahnya setelah tahun 2020 atau tahun 2020. Oke Pak. Ya, oke lanjut. Untuk tingkat pencapaiannya ini 55 ini nilai pemenuhan itu 55 yang sesuai, dan yang dibagi 64 itu total kriteria yang di tingkatan awal dikali 100% dan dengan hasil 85,93%. Untuk persentase ketidaksesuaiannya juga sama juga rumusnya, tinggal yang ketidaksesuaian ini tinggal ditambah 4 tambah 3 tambah 2 dibagi 64 dikali 100% dengan hasilnya 14,07%. Standar yang berlaku di sana berapa? Apa? Target capaiannya? Yang di sini Pak? Bukan, ini yang ditetapkan oleh industri ini, perusahaan ini. Perusahaan ini kan belum menerapkan Pak. Oh, belum menerapkan ya? Ya, jadi saya menilai dari upaya dari perusahaannya. Ya, oke. Nah, mungkin nanti bisa dicari perusahaan yang lain yang sama, itu perusahaan yang lain yang sama itu kira-kira capaiannya itu berapa persen? Atau barangkali ada tulisan hasil riset orang lain di perusahaan apa, nah itu sebagai benchmarking, pembanding. Oh iya Pak. Ya, kalau dibandingkan dengan hasil riset si Ano di perusahaan Ano, nah, tingkat ketercapaiannya adalah sekian, sementara di perusahaan ini 85,93 gitu, ya. Jadi dimasukin perbandingannya ya Pak dengan perusahaan lain? Iya, kalau dibandingkan dengan perusahaan lain, nah ini mungkin lebih baik atau barangkali ini lebih buruk. Oh iya Pak. Ya. Ya Pak. Karena di pabriknya sendiri, di perusahaannya sendiri belum ada standar. Ya Pak, siap. Tapi saya kira ada itu,
Karena kalau K3 itu sangat ketat. Kalau sangat ketat, dia kan mengacu pada zero. Iya, zero accident. Nah, zero accident itu kan 0,000 sekian. Kalau di sini kan risikonya itu kan masih 14% itu. Ya, Pak. Ya, 14%. Nah, harusnya mengarah pada 0%, 0, sekian gitu. Oh iya. Ya, karena nggak ada yang sempurna di dunia ini. Ya, siapa? Oke, lanjut. Terus dari walaupun tingkat penerapan ini sudah memuaskan, namun masalah-masalah yang tadi ini akan berpotensi berdampak kurang baik bagi jalannya pekerjaan maupun hasil pekerjaan proyek. Didapatkan beberapa hal yang menjadi ketersesuaian terhadap yang tadi itu adalah yang pertama mengenai pengusaha atau pengurus bertanggung jawab secara penuh untuk menjamin keselamatan SMK 3. Yang kedua, mengenai ketidaksesuaian kedua terhadap saran-saran dari para ahli di bidang K3 yang berasal dari dalam atau perusahaan. Yang ketiga, ketidaksesuaian mengenai P2K3 menitikberatkan kegiatan pada pengembangan kebijakan dan prosedur pengendalian risiko. Yang keempat, ketidaksesuaian mengenai P2K3 mengadakan pertemuan secara teratur dan hasilnya disebarluaskan di tempat kerja. Yang kelima ini, ketidaksesuaian mengenai tidak terdapat prosedur yang terdokumentasi yang dapat menjamin bahwa spesifikasi teknik dan informasi lain yang relevan dengan K3 telah diperiksa sebelum pesan pembeli. Dan terakhir ini, ketidaksesuaian mengenai pemeriksaan kesehatan dan tenaga kerja dilakukan oleh dokter pemeriksa yang ditunjuk sesuai peraturan perundangan. Dari keseluruhan masa di atas, bisa disimpulkan inti dari permasalahan di atas adalah mengenai 4 pokok, yaitu yang pertama itu pembangunan komitmen K3, yang kedua mengenai pembelian dan pengendalian produk, yang ketiga mengenai keamanan bekerja berdasarkan SMK 3, dan yang keempat itu mengenai standar pemantauan. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Untuk yang pertama, hasil SMK 3 berdasarkan PP nomor segini dengan kategori tingkat awal menunjukkan pencapaian 85,3% dan digolongkan tingkat penerapan yang memuaskan. Yang kedua, perusahaan menyatakan siap dalam menerapkan PP nomor 50 tahun 2012 dengan kategori tingkat awal karena tingkat penerapannya sudah memuaskan, yaitu 85,1%. Permasalahan yang menyebabkan belum terpenuhi kriteria nomor 50 tahun 2012 pada produk tersebut adalah ketidaksesuaian pembangunan komitmen K3, ketidaksesuaian pembelian produk, ketidaksesuaian keamanan bekerja berdasarkan SMK 3, dan ketidaksesuaian standar pemantauan. Yang terakhir ada saran untuk perusahaan. Yang pertama, untuk peningkatan dari segi APD dan kesehatan tenaga kerja harus dilakukan perusahaan agar semua tenaga kerja terjamin keselamatannya. Kedua, peningkatan kedisiplinan terhadap pekerja di lingkungan PT Purwabunda Dikarsa untuk membantu kebiasaan yang aman, misalnya dengan pemberian penghargaan kepada pekerja dalam hal pemberian APD dan ketaatan dalam mematuhi peraturan K3, serta dikenakan sanksi untuk segala macam pelanggaran peraturan yang K3. Yang terakhir, penerapan SMK 3 pada kategori tingkat awal di PT Purwabunda Dikarsa sudah memuaskan. Oleh karena itu, penulis menyarankan perusahaan untuk menerapkan sistem manajemen dan keselamatan dan kesehatan kerja. Sekian presentasi yang saya paparin. Oke, keluar dulu ininya, screen-nya. Oke, nah sekarang arahan saya ya, ini kan adalah presentasi PKL. Nah, harapan saya adalah dari presentasi ini, diskusi ini, karena dokumennya sudah ada, berarti kan tinggal disampaikan ke Kaprodi ya, atau ke Dijak. Nanti dilihat prosedurnya. Nah, catatan untuk menuju ke persiapan proposal skripsi. Nah, saya menyarankan jangan keluar dari apa yang sudah dilakukan di PKL ini. Karena sangat sayang kalau data yang sudah kita kumpul melalui PKL ini tidak terpakai untuk kegiatan berikutnya. Gitu. Ya, PKL ini kan ada nilainya 2 SKS ya.
Iya Pak, 2 SKS. SKS, skripsi itu 6 SKS. Nah, jadi kalau untuk 6 SKS berikutnya kita harus nyari lagi ke ke tempat penelitian, ini membuang-buang waktu. Saya menyarankan ini dilanjutkan untuk skripsi ya. Nah, tambahan adalah untuk skripsi nanti apa yang bisa kita berikan masukan kepada perusahaan sebagai solusi dari permasalahan yang ada. Sebagai contoh tadi kalau bidang SMK 3 ada keluar nilai-nilai misalnya tadi tingkat ketercapaiannya adalah sekian. Nah, untuk mendapatkan nilai ketercapaian itu menuju kesempurnaan ke 100% walaupun tidak 100%, ada nggak metode yang bisa kita berikan, sumbangkan sebagai sumbang pikiran dari kita sebagai mahasiswa, apalagi mahasiswa milenial, untuk memperbaiki kondisi yang ada di tempat kita PKL. Nah, terkait dengan perkembangan pengetahuan ya, termasuk juga kondisi sekarang yang namanya kondisi disruption, di mana dulunya ada sekarang ada, atau dulunya ada sekarang jadi tidak ada gitu. Artinya ada nggak misalnya metode menggunakan digital untuk memantau tadi misalnya tingkat bahaya seseorang itu tidak lagi diukur dari penglihatan matanya manusia, pengamatan ataupun laporan, tapi secara elektronik bisa ditangkap. Sebagai contoh, misalnya sekarang kalau orang buruh pabrik atau pekerja di pabrik, itu dia boleh masuk kerja apabila dia punya HP, di dalam HP-nya itu ada program yang programnya itu menunjukkan ada warna hijau. Kalau warna hijau berarti dia bebas COVID, warna kuning berarti dia dalam keadaan tidak prima, merah berarti dia tidak boleh bekerja. Nah, ada nggak kira-kira yang bisa diarahkan ke situ? Mungkin semacam teknologi, aplikasi yang disumbangkan untuk perbaikan kondisi industri atau perusahaan yang kita teliti. Agustina apa? Kira-kira? Kira-kira Agustina apa? Agustina kan tadi air ya, analisis potensi kecelakaan pada PAM Jaya, Ya, Pak. laboratorium. Nah, ada nggak ide, mungkin ide kreativitasnya untuk memberikan solusi peningkatan efisiensi kerja kah, atau meningkatkan kewaspadaan orang bekerja sehingga bisa meminimumkan dampak lingkungan kerja. Kalau misal kalau sama sangkut paut yang saya teliti ini sebenarnya belum meneliti sejauh itu, baru meneliti sampai hasil yang saya teliti sekarang aja. Cuma karena dia memang saya penelitian ini juga untuk membantu dia menerapkan SMK 3, mungkin dilihat efisiensinya nanti kali apa setelah si SMK 3 ini jadi gitu, karena pun dia belum menerapkan itu gitu. Ya. Nah, sekarang berarti kan kita harus mengarahkan dia untuk menerapkan standar-standar itu ya. Nah, untuk mengarahkan standar itu apa upaya kita? Berikan solusi pada pimpinan
supaya itu bisa terlaksana. Nah, itu salah satu. Atau barangkali ada di dalam aspek teknisnya, teknis di dalam laboratorium itu. Jadi walaupun kecil, tapi ada inovasi yang bisa kita berikan kepada perusahaan. Nah, disitulah nilai tambah dari hasil penelitian itu nanti. Tadi kan yang dijelaskan kan sifatnya normatif ya, normatif sesuai dengan tata urutan kerja atau SOP bekerja. Nah, namun tidak tertutup kemungkinan ada metode baru yang bisa kita tawarkan untuk meningkatkan kinerja operator atau kinerja karyawan, sehingga aspek keselamatan kerjanya dapat lebih baik. Gitu. Nah, tadi seperti Agam tadi, Agam dia sudah punya keyword ya, keyword atau key method ya, kata kunci atau metode kunci untuk bisa memberikan sesuatu yang baru kepada perusahaan menggunakan aplikasi di HP gitu. Nah, saya harapkan juga Ashraf dan Naufal juga demikian, masuk Agustina. Karena mahasiswa sekarang itu kan lebih sering ke gadget ya, gadget elektronik, ide-idenya itu cemerlang. Nah, di kesempatan inilah kita berinovasi. Kira-kira yang saya jelaskan terakhir ini nilai tambah yang harus diberikan kepada perusahaan, bisa dipahami nggak? Aman, Pak. Bisa, Pak. Agam aman. Novel bisa ya? Bisa, Pak. Nah, Ashraf kira-kira? Gimana Ashraf? So, Ashraf kan analisa uji sampel SLAM ya. Apakah nantinya kontrol itu tidak lagi secara fisik, tapi secara elektronik, bisa ya? Oke, nah Agustina, sekarang bagaimana? Kenapa, Pak? Agustina bisa memberikan solusi nanti? Solusi untuk? Ya, untuk perbaikan kinerja perusahaan. Jadi potensi kecelakaan kerja di perusahaan itu bisa ditekan. Ya. Menggunakan metode apa? Pak, boleh nanya nggak, Pak? Ya, boleh. Untuk skripsi ini, tadi Bapak kan menyangka untuk metode yang sama, Pak. Nah, Ya. Tapi untuk perusahaan ini harus sama apa bagaimana, Pak? Maksudnya perusahaan yang kita berikan masukan ini adalah perusahaan yang kita teliti ini. Untuk skripsi sama, untuk perusahaannya sama nggak, Pak? Ya nggak apa-apa, kan nggak ada larangan. Berarti nggak usah untuk penelitian lagi, gimana Pak? Apa harus penelitian lagi Pak untuk skripsi? Bisa saja sepanjang data yang sudah cukup. Jadi selagi datanya sudah cukup, nggak usah penelitian lagi untuk skripsi, nggak apa-apa Pak? Ya nggak apa-apa.
Kan penelitian itu kalau datanya sudah ada, kita presentasikan dan kemudian kita pertanggungjawabkan. Bisa? Bisa, Pak. Itu berarti kalau untuk skripsi satu metode apa harus tambah ada metode lain, Pak? Nah, ya sekarang gini, ke tingkat kedalaman materi yang dibahas. Kalau skripsi kan harusnya lebih mendalam, lebih detail. Novel tadi topiknya SMK 3, Pak. novel itu analisis penerapan SMK 3. Ya. Nah, SMK 3 itu kan sudah ada protapnya berdasarkan peraturan tadi. Ya, Pak. Peraturan tentang SMK 3. Nah, sekarang bagaimana peraturan-peraturan itu tidak lagi dibaca tapi sudah bisa diaplikasikan oleh masing-masing pekerja gitu lah. Misalnya gini, dulu tahun 98 ojek itu mulai ada, ya, ojek motor namanya Opang, ya, ojek pangkalan. Apa yang terjadi pada saat ojek pangkalan sebelum ada online? Pada saat adanya ojek pangkalan itu, satu yang terjadi adalah tingkat kekerasan itu tinggi, ketidakamanan tinggi, ketidaknyamanan penumpang tinggi, termasuk ketidakamanan pengendara ojek itu tinggi. Tapi sekarang sudah berubah dengan online. Apa yang kita lihat? Tingkat keamanan pengojek dan tingkat keamanan penumpang lebih terjamin. Harga tidak bisa ditipu. Kalau dulu pada waktu ojek pangkalan, harga itu tawar-menawar, sehingga ada yang dirugikan. Oke, berarti metode yang diterapkan pada ojek online itu lebih baik aspek keamanannya, lebih murah, tingkat kenyamanan, kemudian jaminan kesehatan untuk jaminan sosial untuk pengojek terjamin. Kita nggak pernah lagi mendengar ojek itu yang nipu, bahkan ada yang memperkosa orang, penumpang. Paham ya? Jadi semua tertib. Ya, Pak, paham. Nah, itulah harapannya ada nilai tambah. Kalau K3 ya, nilai tambahnya adalah tingkat keamanan, keselamatan, dan kesehatan pekerja itu bisa lebih ditingkatkan kualitasnya, lebih ditingkatkan jaminannya. Tadi seperti Novel nyatakan bahwa pada perusahaannya itu waktu dimasukkan larutan bahan cor, ada kemungkinan bahaya kerikil jatuh menimpa kaki. Nah, seharusnya dengan sistem komputer sekarang itu sudah nggak terjadi lagi gitu. Nah, ada nggak ide untuk arah sana? Paham ya? Ya, Pak, siap, paham. Nah, oke. Ya, kalau memang paham, tinggal dilanjutkan untuk
pra proposal skripsi. Ya, Pak, saya izin bertanya, Pak. ya silakan. Ya, rencananya sih saya untuk topik dari skripsinya entah ini masuk ke K3 atau gimana ya, Pak. Cuman tadi kan saya sempat ada penyelesaian dari masalah yang ada dua pekerja di saat proses loading dan unloading barang, Pak. Nah, yang satunya itu kan di dalam kontainer. Nah, yang di dalam kontainer itu tugasnya kan untuk menyusun barang dan dia entah itu menarik palet atau juga mendorong paletnya jadi disusun ke dalam kan, Pak. Nah, rencananya saya mau pakai sistem baru sih, Pak, yang sebenarnya udah ada juga di perusahaan luar negeri. Nah, itu pakai sistem push pull sistem gitu, Pak. Jadi di forkliftnya ditambahin mesin lagi. Iya, dan kamera juga bisa, Pak. Nah, bisa, iya. Ya, memang begitu yang saya Jadi tadi misalnya pengecoran dari katakanlah dari hot mix Adimix. Nah, Adimix semen masuk, pasir masuk, tercampur, kemudian pada waktu mencurahkan itu dikhawatirkan ada kaki yang kena cor dan lain sebagainya. Nah, harusnya di saat sekarang sudah sistem digital gitu. Nah, kayak orang tergelincir, nah itu sudah tidak boleh lagi terjadi. Paham ya? Nah, kalau itu terjadi, bagaimana solusi ke depan menggunakan elektronik? Seperti tadi, Agam, kalau kita lihat secara manual, orang memasukkan barang ke dalam kontainer, ada yang mendorong dari luar, ada yang menarik dari dalam kontainer. Nah, dua-duanya kan punya risiko tertimpu barang dan lain sebagainya. Sekarang solusinya apa? Solusinya ya ganti teknologinya. Makanya saya selalu menyatakan pada anak-anak muda bahwa ke depan itu mungkin 5 atau 10 tahun yang akan datang, itu semua pabrik nggak ada lagi karyawannya itu. Buruh itu udah nggak ada lagi. Semua pekerja itu bekerja dari jauh. Nah, buruh itu digantikan dengan robot. Karena harga robot semakin lama semakin murah. Kenapa murah? Karena dia diproduksinya banyak. Kalau robot dibikin satu, itu harganya mahal. Tapi kalau diproduksi 1 juta atau 10 juta, harganya lebih murah. Bahkan lebih murah dari harga manusia. Gitu. Ya, Pak. Jadi umumnya tadi yang dipresentasikan ke saya itu masih sifatnya masih masih yang zaman dulu lah gitu loh. Nah, sekarang bagaimana kita bisa berubah ke zaman disruption. Dulunya masih ada pekerja di dalam kontainer menarik barang, dari luar ada manusia yang narik barang. Nah, sekarang bagaimana manusia itu hanya tinggal mengontrol dari jauh gitu. Yang ngangkat itu bukan manusia lagi, karena kalau manusia yang mengangkat itu berisiko tinggi gitu. Ya, Pak. Meskipun teknologinya itu mahal, ya nggak masalah. Ini kan solusi yang kita berikan kalau mau maju demikian. Mana yang lebih mahal, manusia dibanding pada robot? Manusia tangannya buntung, Bapak. Itu lebih mahal itu dibanding robot yang terbakar, Bapak, atau yang terinjak, atau robot yang hancur. Itulah kira-kira, ya. Oke, Pak. Paham ya? Paham, Pak. Oke, nah sekarang sudah selesai. PPT-nya perlu dikirim nggak, Pak? Nggak usah. Yang jelas adalah laporannya itu sesuai dengan format dikirim ke prodi atau ke fakultas atau ke Dikjar ya, apa gimana? Nanti saya
Ya, selain ke saya juga ke lembaga. Oh iya ya Pak. Kalau saya kan perseorangan, itu bagian yang saya nilai. Tapi kalau institusi, prodinya atau fakultas, itu adalah bukti bahwa Anda sudah melakukan kegiatan PKL dan sudah dilakukan evaluasi oleh pembimbing, dan pembimbing sudah memberikan waktu untuk berdiskusi untuk membimbing, mengarahkan sampai deskripsi gitu. Sehingga nanti hari Senin saya tinggal menyerahkan nilai evaluasi PKL ini. Oke Pak. Ya, nanti tanya ke Bu Sandika, dokumennya ke siapa diserahkan. Tentunya nggak perlu di print dalam soft copy. Siap Pak. Ya. Oke Pak. Oke. Agustina? Iya Pak. Cukup jelas. Oke, waktu kita tinggal 3 menit. Asraf cukup? Noval cukup ya? Pak, cukup. Oke, kita akhiri pertemuan kita. Boleh Pak. Oke, dibuka dulu anehnya. Oke Pak. Layarnya. Oke, tadi dulu. Ganti baju. Oke, 1, 2, 3. Nah. Terima kasih. Kita akhiri pertemuan kita ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak Pak. Makasih Pak. Mudah-mudahan nilainya A ya Pak ya. Ya, pasti A. Amin. Makasih Pak. Amin. Ya. Oke. Makasih banyak Pak. Ya. Waalaikumsalam. Sehat, Pak.